Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu Riau. Bahasa Indonesia kaya akan kosakata serapan dari berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia, serta banyak pula kosakata serapan dari bahasa asing. Dan bahasa Melayu Malaides pun berakar dari bahasa Melayu, namun akar bahasa Melayu Malaides tidaklah jelas dari mana asalnya. Mengapa saya mengatakan kalau bahasa Melayu Malaides berakar dari bahasa Melayu? Karena sebenarnya bahasa Melayu Malaides sudah tidak pantas lagi disebut sebagai bahasa Melayu. Karena sudah terlalu banyak kosakata bahasa Inggris, bahasa Jawa, serta bahasa Indonesia, dan bahasa-bahasa lainnya, yang diserap menjadi bahasa Melayu Malaides, dan masuk dalam kamus besar bahasa negara tetangga kita itu. Untuk itu, mari kita menyebutnya sebagai bahasa Malaides saja. Bahasa Indonesia sangatlah berkembang dalam menyesuaikan zaman, untuk itu banyak kosakata bahasa Melayu yang sudah tidak lagi pernah digunakan, karena sudah tidak lagi pantas pada perkembangan zaman. Bahkan ada pula bahasa Melayu yang sudah berbeda dalam pemahamannya, yang memiliki konotasi sesuatu hal yang tak pantas lagi untuk diucapkan. Tidak seperti bahasa Malaides. Bahasa Malaides sangat tidaklah berkembang, walaupun banyak kosakata serapan yang dimiliki bahasa Malaides untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Namun kosakata bahasa Melayu yang sudah jarang digunakan di Indonesia, atau kosakata yang sudah memiliki konotasi yang tak pantas lagi untuk diucapkan, namun masyarakat Malaides masih menggunakan kosakata tersebut. Bahkan digunakan oleh anggota parlemen Malaides, dalam suatu sidang parlemen. Dan kosakata tersebut mungkin dianggapnya sebagai kosakata sesuatu hal yang biasa jika diucapkan. Contohnya seperti yang ada pada video berikut ini. Dear Malaysians, today is an important moment. Let me introduce to you an innovative project, Quantum AI. The possibility of earning from $8,000 is now a reality. We have reduced the minimum investment amount to $250 to make this project available to everyone. All payments are guaranteed by my personal reputation. Leave your contact details on the official website to get advice from our experts. Ia adalah gambar Perdana Menteri kita ketika beliau sedang bercakap, suara beliau telah ditiru dan rakyat jelata dipelawa untuk membuat pembelian saham-saham untuk melabur dalam saham-saham. Kami dari pihak istana tentu menyesalkan ya kejadian ini, satu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi gitu. Apalagi kalau kita lihat Presiden kita Pak Prabowo Subianto ini kalau dilihat dari berbagai baik itu melalui pidato atau kemudian juga kunjungan-kunjungan beliau ke lapangan, kunjungan kerja, itu terlihat sekali pemihakan beliau ya kepada rakyat kecil, kepada rakyat jelata. Dari berbagai statement ya, dan juga ketika ada pertemuan-pertemuan dengan masyarakat banyak, kelihatan sekali beliau sangat peduli sebenarnya dengan rakyat jelata. Di samping itu kalau kita lihat kebijakan-kebijakan beliau itu kan juga sangat berpihak ya kepada masyarakat kecil. Dari kedua video tersebut, ketika membicarakan sesuatu hal yang berkaitan dengan rakyat kecil atau rakyat biasa, memakai sebuah diksi yang sama, yaitu menggunakan kata rakyat jelata. Kata rakyat jelata, memang ada dalam Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Malaides, yang artiannya adalah rakyat kecil atau rakyat biasa. Namun dalam perkembangannya, kata tersebut sudah memiliki konotasi kata yang tak baik untuk diucapkan, jika di Indonesia. Karena sudah memiliki arti dan makna yang berbeda, yang terkesan sangat merendahkan derajat seseorang, serendah-rendahnya. Akan tetapi tidak dengan bahasa Malaides. Kata tersebut di Malaides, adalah hal yang wajar dan biasa untuk diucapkan, yang masih sama dengan artian yang bermakna sebagai rakyat kecil atau rakyat biasa. Untuk itu ketika anggota yang ada dalam kepemerintahan Indonesia, menggunakan kata rakyat jelata, masyarakat Indonesia tidak terima. Kecaman demi kecaman terus dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dan akhirnya beliau pun memberikan klarifikasi dan meminta maaf, atas perkataannya yang sudah menyinggung perasaan masyarakat Indonesia, yang seakan-akan merendahkan derajat seseorang, serendah-rendahnya. Lalu apakah anggota parlemen Malaides melakukan hal yang sama? Tentu saja tidak. Karena kosakata rakyat jelata, adalah hal yang biasa untuk diucapkan, oleh orang-orang yang berada di parlemen Malaides, atau orang-orang yang berada di kepemerintahan kerajaan Malaides.
Jadi tidaklah mungkin masyarakat Malaides menunjukkan rasa ketidaksukaannya dengan perkataan yang menggunakan diksi rakyat jelata. Disitulah terlihat perbedaan suatu perkembangan bahasa antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaides. Bahasa Indonesia jelas menunjukkan perkembangannya dalam bertutur kata ketika menggunakan kosakata. Dikarenakan menyesuaikan perkembangan zaman, karena zaman saat ini bukan lagi zaman kerajaan ataupun zaman penjajahan. Kalau masih berada pada zaman tersebut, masyarakat Indonesia pastinya masih terima, karena rakyat kecil atau rakyat biasa masih dipandang rendah, serendah-rendahnya. Karena saat ini, para petinggi-petinggi Indonesia yang ada di kepemerintahan, dipilih oleh rakyat, bahkan presiden pun, adalah hasil dari pilihan rakyat, dan rakyat pun berharap, pemerintah memiliki kebijakan yang baik, yang mampu mensejahterakan rakyat. Jadi, antara pemerintah dan rakyat, keduanya saling membutuhkan. Untuk itu sudah tidak pantas lagi menggunakan diksi perkataan dengan kosakata rakyat jelata. Jika di negara tetangga, yaitu Malaides, memanglah masih menggunakan sistem kerajaan, yang mengagungkan seorang raja yang di Pertuan Agong. Dan rakyat Malaides adalah seorang patiknya, yang menjadi hamba sang raja, yang harus mengikuti apapun titah sang raja yang di Pertuan Agong. Jadi masihlah pantas disebut sebagai rakyat jelata, rakyat kecil atau rakyat biasa, yang status derajatnya paling rendah. Dan berikut ini adalah video klarifikasi atas penggunaan kosakata rakyat jelata, yang dilakukan oleh seorang yang berada di kepemerintahan Indonesia. Yang hal seperti ini tidak akan pernah ada pada negara Malaides. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCORI Adita Irawati, mengukit kembali definisi rakyat jelata yang tercantum di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Hal itu disampaikan menyusul munculnya kritik ketika Adita memberi tanggapan kepada publik dengan menggunakan diksi rakyat jelata saat menyikapi polemik utusan khusus Presiden Miftah Maulana yang menghina pedagang es teh bernama Sun Haji. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan terkait pernyataan saya yang sedang ramai menjadi perbincangan publik. Saya memahami diksi yang saya gunakan dianggap kurang tepat. Untuk itu, secara pribadi, saya memohon maaf atas kejadian ini yang menyebabkan kontroversi di tengah masyarakat. Perlu saya sampaikan, kejadian ini sama sekali tidak disengaja dan sangat mungkin terjadi karena adanya pergeseran makna pada diksi yang saya gunakan di era saat ini. Saya menggunakan diksi tersebut sesuai dengan arti dan makna yang tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya adalah rakyat biasa, yaitu kita semuanya rakyat Indonesia. Sekali lagi, tidak ada maksud untuk melemahkan atau merendahkan. Kami akan terus introspeksi diri dan akan lebih berhati-hati dalam menggunakan bahasa dan khususnya diksi saat kami melaksanakan tugas untuk mengkomunikasikan kebijakan strategis dan program prioritas pemerintah. Sekali lagi, saya mohon maaf. Adita mengeklaim dirinya tidak sengaja ketika menyebut rakyat jelata dalam sesi wawancara dengan salah satu media. Meski demikian, Adita menyadari bahwa diksi rakyat jelata yang digunakan itu kurang tepat. Adita menilai telah terjadi pergeseran makna dalam kata rakyat jelata pada era sekarang. Menurutnya, kejadian serupa dapat terulang kembali ke depannya akibat dari adanya pergeseran makna tersebut. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan itu mengaku akan introspeksi diri dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Dari keseluruhan video yang telah kita saksikan, bagaimana menurut sahabat kata per kata, dan silahkan berikan komentar tentang pembahasan kosakata rakyat jelata. Dan itulah salah satu kosakata sebagai bentuk perkembangan bahasa Indonesia, yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi, untuk para profesor-profesor Malaides, harus melakukan pembelajaran kembali, tentang pengetahuan bahasa. Cukup sekian pembahasan kali ini. Jika ada perkataan atau penyampaian yang membuat penonton bingung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.